Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang NKRI. Di pertemuan kedua ini adalah menjelaskan bela negara sebagai hak dan kewajiban warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Menguraikan peran dan kedudukan warga negara Indonesia dan menghargai dan menerima adanya persamaan kedudukan warga negara Indonesia. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara disebut penduduk. Definisi penduduk dikemukakan oleh Supomo sebagai seorang yang dengan sah atau tidak bertentangan dengan ketentuan bertempat tinggal dalam suatu negara. Bagan penduduk dan bukan penduduk. Orang-orang yang mendiami suatu wilayah negara terdiri dari dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah warga negara, bisa jadi bukan warga negara. Kalau warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Bukan sebagai warga negara. Menurut Polisin yang ditulis tahun 1996, warga negara hakikatnya memiliki 4 peran yang meliputi yaitu peran pasif, peran aktif, peran negatif, dan positif. Peran pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Contohnya, mentaati peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. Sementara peran aktif merupakan keikutsertaan atau partisipasi warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memenuhi keputusan publik. Contohnya memberikan hak suara pada pemilihan umum. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Contohnya meminta pemasangan listrik kepada PLN. Sementara peran negatif merupakan permintaan warga negara yang tidak turut campur dalam kehidupan pribadinya. Contoh, warga negara bebas memilih agama yang dianutnya. Peran dan kedudukan sebagai warga negara dalam bidang sosial budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Selain keempat peran utama tersebut, warga negara juga memiliki peran dalam bidang-bidang kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dan dalam bidang budaya serta bidang ekonomi. Turut menghasilkan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Peran dalam bidang politik terkait partisipasi warga negara dalam bidang politik. Sejatinya, warga negara dapat aktif berpartisipasi dalam bidang politik karena kebijakan politik mempengaruhi kepentingan warga negara menjadi anggota partai politik atau organisasi politik. Dalam bidang sosial budaya, warga negara memiliki peran penting dalam persamaan warga negara. Warga negara berperan dalam penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara lain, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Keikutsertaan dalam kegiatan sosial budaya di wilayah sekitar. Contohnya mengikuti tari reog. Peran warga negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat berdasarkan pasal 33 ayat 1 hingga ayat 4 dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Salah satunya adalah mengembangkan ekonomi dengan asas kekeluargaan sehingga dapat membantu banyak orang. Peran warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan tercatat pada pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keikutsertaan menjadi anggota TNI dan Polri misalkan. Dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau naturalis
Dalam asas berdasarkan kelahiran ada dua asas yang sering dijumpai, yaitu asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran dan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Asas ius sanguinis atau disebut law of the blood, asas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal atau asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, artinya seseorang tidak dapat menjadi warga negara ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Asas kewarganegaraan khusus, asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substansif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Selain berdasarkan pada kelahirannya, seseorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Di Indonesia, ketentuan pewarganegaraan terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagian bab 3 mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Masalah kewarganegaraan. Apartheid, seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini terjadi jika seseorang dilahirkan dari orang tua negaranya menganut paham asasi soli, tetapi lahir di negara yang menganut paham ius sanguinis. Bipartit, seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini terjadi apabila seseorang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis dan ia lahir di negara penganut asasi soli. Multipartit, seseorang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang tinggal di perbatasan antar dua negara. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden dan lain-lain.